Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimanapun kapanpun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya bertanya pada kalian semua, perihal tentang siapa sajakah tokoh-tokoh ekonomi yang kalian ketahui saat ini? Apakah Adam Smith, David Ricardo, atau John Maynard Keynes? Tapi apakah kalian tahu ilmuwan-ilmuwan ekonomi Muslim yang sebenarnya pencetus ilmu-ilmu ekonomi yang kalian pelajari saat ini? Mari kita kupas tuntas satu persatu. Tokoh ilmuwan Muslim pertama yakni Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 113 Hijriah atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad serta meninggal pada tahun 182 Hijriah atau tahun 798 Masehi. Gelar yang populer diberikan kepada Abu Yusuf atas pengetahuannya ialah Qodai al-Qud'ah atau Hakim Agung, yaitu jabatan yang disandangnya pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi sampai dengan tahun 194 Hijriah atau 809 Masehi sebagai ketua para hakim yang pertama di masa Daulah Abbasiyah. Kitab Al-Khuruj Yusuf merupakan kitab Abu Yusuf yang paling utama dan sangat terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhuran beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, kitab ini juga menjadi referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid yang mampu memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Dengan kitab ini, para tokoh dan para ulama pada masa itu menobatkan sebagai tokoh ekonomi Muslim klasik. Tokoh ilmuwan Muslim kedua yang akan dibahas ialah Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Beliau lahir di Tus pada tahun 450 Hijriah dan meninggal di Tus pada tahun 505 Hijriah pada saat umur 53 tahun. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog Muslim di Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat pada abad pertengahan. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya yakni Ihya Ulumuddin. Di samping dalam usul fikih, Al-Mustafa, Mizan al-Amal, dan Al-Tib al-Masbuk fi Nasihati al-Muluk. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek yang sangat luas secara garis besar dan dapat dikelompokkan menjadi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Dan masih banyak lagi. Dan tokoh ilmuwan Muslim ketiga yakni Ibnu Taimiyah dengan nama lengkap Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Beliau lahir pada 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan wafat pada 22 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah. Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha
yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang sangat luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya yakni Al-Hisbah fil Islam dan Al-Siyasah Al-Syariah fi Islam Al-Ral Al-Walriyah, ia banyak membahas problematika ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum Islam. Meskipun demikian, karyanya banyak mengandung ide yang berpandangan ke depan, sebagaimana kemudian banyak dikaji oleh para ekonom barat. Karyanya juga mencakup konsep-konsep mikroekonomi yang saat ini mungkin lebih kita kenal oleh hasil dari para pemikir ekonom barat. Nah, itu dia tadi 3 dari sekian banyak para tokoh ilmuwan muslim yang ternyata merekalah pemikir sekaligus pencetus ilmu-ilmu yang ternyata diadopsi oleh para ilmuwan-ilmuwan barat. Semoga kita dan generasi penerus kita mengetahui hal luar biasa ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.